Dia tahu bahwa dia telah menahan serangan ini bukan karena kekuatan pertahanan perisai yang tidak bisa dipecahkan, tetapi karena celah dalam kultivasi mereka. Itu juga berarti tombak itu bahkan lebih unggul dari perisainya. Itu adalah senjata yang bahkan lebih kuat dari alat jiwa kelas 9. Shrek memenangkan babak penyisihan individu kedua. Zheng San mengumumkan hasilnya tanpa ragu-ragu. Di ruang tunggu, 6 orang lainnya dari Akademi Shrek semuanya berdiri. Mereka sangat bersemangat. Wang Qr telah menghancurkan lawannya dalam 2 pertarungan berturut-turut. Di pertarungan kedua, Meng Hongchen bahkan tidak berhasil menyerang sebelum dia mengaku kalah. Itu merupakan penambah semangat yang luar biasa bagi mereka semua. Namun, Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Tanya Wang Dong'er. Huo Yuhao berkata, menurutmu seberapa terkurasnya Wang Qr? Wang Dong'er cerdas, dan langsung menebak apa yang dipikirkannya. Dia seharusnya tidak menggunakan terlalu banyak dalam pertarungan pertama. Lawan pertamanya jauh lebih lemah darinya. Namun, ini berbeda untuk Meng Hongchen. Vermilion Clear Ichitoat miliknya sangat sulit untuk dihadapi. QR jelas menargetkan strateginya. Dia hanya punya satu tujuan, untuk membunuhnya meskipun kekuatan jiwanya sangat terkuras. Namun, Meng Hongchen terlalu licik, dan mundur pada menit terakhir. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, dia memang licik. Dia hanya mengakui kekalahan setelah QR menyerang. Dia tidak bisa berhenti setelah melepaskan serangannya, dan itu lebih seperti duel antara dia dan wasit judul Do Uluo. Sementara Meng Hongchen kalah dalam pertarungan ini, dia tidak terkuras atau terluka sama sekali. Ini bukan hal yang baik untuk Shrek nanti. Aku hanya ingin tahu seberapa terkurasnya QR. Dari serangan tadi, aku percaya setidaknya 40% dari jiwanya kekuatan telah habis. Angka akuratnya sebenarnya 50%. Wang QR berdiri diam di atas panggung, ekspresi penyesalan di matanya. Dia yakin dengan serangannya, tapi dia ditipu oleh lawannya. Meski menang, dia tahu bahwa dia kalah dari lawannya dalam hal taktik. Seiring dengan pertarungan sebelumnya, sekitar 60% energinya telah dikeluarkan. Meskipun kekuatan jiwa bukanlah segalanya baginya, yang memiliki kekuatan tertinggi, putaran tim masih akan terpengaruh jika dia memaksakan diri secara berlebihan. Tombak naga emas ditusukkan ke tanah di depannya. 2 botol susu muncul di tangannya. Cincin kekuatan jiwa bergelombang di sekitar tangannya. Menggunakan 2 botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya? Mereka yang memperhatikan pemandangan ini tercengang olehnya. Tidak ada yang berani menggunakan 2 botol susu dari kelas yang sama sekaligus. Dia perlu mengarahkan kekuatan jiwa dalam botol susu ke dalam tubuhnya secara terus-menerus sebelum bisa menyatu dengan kekuatan jiwanya. Jika dia menyedot kekuatan jiwa dari 2 sisi pada saat yang sama, bagaimana dia harus membimbingnya? Bahkan seorang berjudul Do Luo tidak akan melakukan hal segila itu. Namun, Wang QR melakukannya. Dia mampu melakukannya karena tubuhnya yang sangat kuat. Di sisi tim Sun Moon, Meng Hongchen meninggalkan panggung dan menginstruksikan anggota yang bersaing berikutnya dengan beberapa kata. Setelah itu, dia berdiskusi dengan Xiao Hongchen dan anggota lainnya, dan memberikan sesuatu kepada anggota tersebut sebelum dia naik ke panggung. Kedua belah pihak, silakan maju dan laporkan nama Anda. Zheng San sudah berada di tengah panggung. Ekspresi patah hati di wajahnya masih belum hilang. Biaya pembelian logam langka untuk memperbaiki Umbrea Cable Shield akan menjadi angka yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia tidak depresi? Itu adalah alat jiwa kelas 9 utama yang dia gunakan. Shrek, Wang QR. Ketiga kata ini ditakdirkan untuk tertanam kuat di benak setiap orang saat ini. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Ding Xiaobu. Pria muda dari tim Sun Moon ini cukup pendek. Kepalanya lebih pendek dari Wang QR, dan sangat kurus. Dia seperti monyet kurus. Kedua belah pihak, tolong mundur dan bersiaplah untuk memulai. Wang QR meremas 2 botol susu dengan kedua tangannya. Dia tidak berjalan sangat cepat, tetapi perlahan mengambil waktu. Kekuatan jiwanya perlahan dipulihkan melalui botol susu. Bibir Zheng San sedikit berkerut. Dia mengulur waktu. Namun, dia tidak mendesaknya. Dia secara pribadi memblokir serangannya sebelumnya, yang sebenarnya tidak adil baginya. Meng Hongchen telah menyerah secara taktis. Dalam keadaan normal, dia setidaknya harus menggunakan penghalang tak terkalahkannya untuk melindungi dirinya sendiri.
yang akan menghabiskan sebagian dari kekuatan jiwanya juga. Namun, ini adalah kekaisaran matahari bulan. Zheng San mendapatkan reputasinya berdasarkan keadilannya, jadi sekarang dia merasa sedikit bersalah. Itu sebabnya dia tidak mempercepat Wang Qiuer. Ding Xiaobu tidak terburu-buru sama sekali. Saat dia berjalan kembali perlahan, dia sepertinya sedang mengatur sesuatu di tubuhnya. Selama dia tidak mengambil alat jiwa apapun, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencampuri pakaiannya sendiri. Wang Qiuer membutuhkan waktu hampir 1 menit untuk mencapai posisinya. Dia berdiri tegak, berbalik dan menyimpan botol susunya. Tatapannya juga mulai menjadi lebih fokus. Setidaknya di permukaan. Tidak ada yang tahu bahwa dia habis lebih awal. Mulai, Ding Xiaobu pindah. Setelah Zheng San mengumumkan dimulainya pertarungan, dia dengan cepat melompat ke satu sisi. Dia sangat cekatan. Di belakangnya, setidaknya 15 garis lampu menyala. Semuanya adalah pendorong jiwa yang telah ditempatkan dengan cermat di tubuhnya. Seorang insinyur jiwa tipe agility dan pertarungan jarak dekat. Wang Qiuer juga pindah. Kali ini, dia tidak melepaskan semua kekuatannya. Dia menarik tombak naga emas dari tanah dan mengejar Ding Xiaobu. Dia sangat cepat. Namun Ding Xiaobu tidak mau berbenturan dengannya, dan mulai berlari berputar-putar. Dia menggunakan pendorong jiwa di belakangnya untuk menyesuaikan kecepatannya, terkadang dia cepat, terkadang dia lambat. Dia sangat gesit, dan mulai memainkan permainan menangkap dengan Wang Qiuer. Tatapan Wang Qiuer menjadi semakin tajam. Dia tahu bahwa ini adalah strategi yang khusus digunakan untuk melawannya. Jelas sekali bahwa lawannya telah mengetahui niatnya. Selain itu, dia adalah anggota terkuat di tim Shrek. Lawannya berusaha sekuat tenaga untuk menguras kekuatan jiwanya. Kemungkinan besar Xiao Hongchen akan menjadi tim Sun Moon berikutnya yang berkompetisi. Mencoba membuatku lelah? Wang Qiuer mendengus, dan tiba-tiba meledak ke depan saat dia menjejakkan jari kakinya ke tanah. Dia langsung melompat, dan menggunakan persepsi naga emasnya untuk memprediksi gerakan Ding Xiaobu. Dia juga dengan cepat mengambil posisi, dan tombaknya berubah menjadi cahaya keemasan menyilaukan yang menusuk langsung ke dada Ding Xiaobu. Intersepsi instan, kecepatan, akurasi, dan ledakan kekuatan itu sangat menyesakkan. Meskipun Ding Xiaobu sudah siap, ekspresinya berubah saat dia melihat tombak mengarah langsung ke dadanya. 1 lapis, 2 lapis. 2 lapis cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh Ding Xiaobu pada saat bersamaan. Tombak itu menusuknya. Namun, itu hanya menyapu Invincible Barriers-nya. Penghalang tak terkalahkan Ding Xiaobu ditarik kembali, dan tombak itu tidak dapat menembus melalui 2 penghalang tak terkalahkan yang terkait erat dengan segera. Ding Xiaobu memanfaatkan momentum tombak untuk melompat mundur. Dia membuat setengah putaran di udara, dan pendorong jiwanya mendorongnya menjauh dari Wang Qiuer lagi. Bodoh! Wang Qiuer menyadari apa yang diberikan tim Sun Moon kepada Ding Xiaobu. Mereka telah memberinya penghalang tak terkalahkan. Namun, apakah mungkin menggunakan 2 sekaligus? Ini jelas merupakan metode khusus yang ditemukan oleh Illustrious Virtue Hall. Semua orang tahu betapa mahalnya Invincible Barriers. Mereka memberi mereka yang memiliki kehidupan kedua. Namun, bahkan Invincible Barriers terbaik pun hanya bisa bertahan sedikit di atas 10 detik sebelum rusak. Ding Xiaobu menggunakan 2 koin sekaligus, yang setara dengan menghabiskan sejumlah besar koin jiwa emas. Tim Sun Moon menggunakan uang untuk menghancurkan Wang Qiuer dan menghabiskan kemampuannya. Wang Qiuer berhenti mengejarnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatasi pertahanannya sebelum Invincible Barriers miliknya kehilangan efeknya kecuali dia menggunakan lemparan langit dan bumi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia tidak mengejarnya, tapi Ding Xiaobu datang untuk memprovokasi dia. Dia mengangkat meriam hitam ke bahunya sebelum menembakkan peluru hitam ke arah Wang Qiuer. Cangkangnya pecah di udara dan berubah menjadi jaring hitam besar yang sepertinya tertutup minyak. Kecepatan, pelecehan, dan hambatan yang tak terkalahkan. Inilah 3 hal yang dipikirkan tim Sun Moon untuk menangani Wang Qiuer. Apa yang ingin mereka lakukan dalam pertarungan ini adalah menguras tenaganya sebanyak mungkin. Wang Qiuer bisa mengakui kekalahan. Dia sudah memenangkan 2 pertarungan. Tidak masalah baginya untuk mengakui kekalahan demi mempertahankan kemampuannya.
Namun, dia harus mengalahkan satu orang lagi sebelum dia dapat meminta untuk mengakhiri babak penyisihan individu dan memulai babak tim. Jika Wang Qr mengakui kekalahan, Ding Xiaobu akan terus berada di atas panggung. Apapun yang terjadi selanjutnya kemungkinan besar akan mengganggu rencananya. Lebih penting lagi, orang seperti apa Wang Qr itu? Untuk karakter yang sebangga dirinya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dituntun oleh lawannya? Tatapan tajam di matanya berkedip berulang kali sebelum dia mengangkat tombaknya. Cahaya merah bersinar dari matanya. Setelah ini, kekuatan jiwa yang dia keluarkan ditutupi oleh lapisan lampu merah tambahan. Ding Xiaobu hanya merasa lawannya telah berubah menjadi binatang buas prasejarah. Dia menjadi sedikit tegang. Saat dia melihat ke arah Wang Qr lagi, dia melihat bahwa matanya telah berubah menjadi merah darah. Mata biru bubuk aslinya sekarang menyebarkan ketakutan. Wang Qr mengayunkan tombak di tangannya, dan dua garis cahaya merah keemasan menyala. Jaring hitam yang datang ke arahnya hancur. Detik berikutnya, Ding Xiaobu mengaktifkan dua penghalang tak terkalahkan lagi. Namun, dia merasa seperti terbang di dalam penghalang. Penghalang tak terkalahkannya hanya bisa menjauhkannya dari bahaya, tapi tidak bisa menstabilkannya. Di bawah serangan berulang-ulang dari tombak naga emas, dia mulai terbang di dalam penghalang tak terkalahkan miliknya. Aku ingin melihat berapa banyak penghalang tak terkalahkan yang kamu miliki, kata Wang Qr dengan dingin. Saat cincin jiwa keenamnya menyala, matanya menjadi haus darah dan bersinar dengan cahaya merah. Ding Xiaobu mulai berteriak. Aku mengakui kekalahan, lampu merah padam. Dan Wang Qr berdiri tegak sambil memegang tombaknya. Ada aura yang kuat di sekelilingnya, dan dia tampak sangat gagah berani dan heroik. Ding Xiaobu jatuh ke tanah dan mulai terengah-engah. Saat dia melirik Wang Qr lagi, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Wang Qr hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama dan kedua sebelumnya untuk mengalahkan Ye Chanxiang. Dia juga memaksa Meng Hongchen untuk mengakui kekalahan bahkan tanpa menggunakan keterampilan jiwa tunggal. Namun, dia telah menggunakan keterampilan jiwa keenamnya padanya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia akan mempertahankan seluruh dampak serangan tanpa henti Wang Qr meskipun dia dilindungi oleh Invincible Barriers. Sedangkan untuk wasit, kematian Ye Chanxiang membuatnya tidak percaya diri. Setiap orang hanya mempunyai satu kesempatan untuk hidup. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak takut mati, sehingga Ding Xiaobu menyerah. Meskipun dia masih memiliki 5 penghalang tak terkalahkan yang bisa dia gunakan, dan dia memiliki lebih dari 80% kekuatan jiwanya yang tersisa, dia sangat ingin mengakui kekalahan. Wang Qr memandangnya dengan dingin dan berkata, saya harap Anda akan seberuntung itu di babak tim nanti. Saat dia berbicara, tombak naga emasnya telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Dia mengeluarkan 2 botol susu lagi sebelum dia berbalik dan berjalan kembali ke arah Zheng San. Wasit, kita akan menyerah pada beberapa babak penyisihan individu berikutnya. Mari langsung ke babak beregu. Setelah dia selesai memberitahunya, dia langsung turun dari panggung. 1 lawan 3. Meng Hongchen bahkan termasuk di antara ketiganya. Dari kelihatannya, Wang Qr tidak terkalahkan. Di mata para penonton, Wang Qr tidak menemui perlawanan sama sekali, dan mengalahkan Ye Chanxiang, Meng Hongchen dan Ding Xiaobu. Di antara ketiganya, 1 tewas, dan 2 lainnya mengaku kalah. Ketika Wang Qr turun dari panggung, semua penonton mendidih. Namun, mereka tidak mengutuk Shrek, tetapi menyalahkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Mereka kalah telak. Ketika Ding Xiaobu turun dari panggung, dia ditampar dengan keras. Xiao Hongchen menjatuhkannya ke tanah. Sorot matanya membuatnya tampak seperti dia ingin membunuh seseorang. Bodoh! Apa yang kamu lakukan? Kamu memiliki begitu banyak Invincible Barriers? Kenapa kamu mengaku kalah? Ding Xiaobu juga mengakui kepengecutannya dan bergumam, tapi dia menggunakan keterampilan jiwa keenamnya. Aku takut. Meng Hongchen berkata, apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana jika itu adalah keterampilan jiwa keenamnya? Dia hanya seorang kaisar jiwa. Apakah menurutmu dia dapat menghancurkan 2 penghalang tak terkalahkan dalam 1 tembakan? Bahkan Master Jiwa Bercincin 8 tidak dapat lakukan dalam 15 detik. Apa kamu tidak tahu itu? Setelah ditampar oleh Xiao Hongchen, Ding Xiaobu menahan rasa sakit dan penghinaan.
Namun, dia bereaksi saat melihat betapa marahnya Meng Hongchen. Dia memelototinya dan berkata, "Bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak mencoba menahan serangan Wang Qiuer ketika kamu menghadapinya? Mengapa kamu memilih untuk mengakui kekalahan? Aku? Apakah aku berada dalam situasi yang sama denganmu? Tahukah kamu berapa banyak kekuatan jiwa yang dia keluarkan?" Meng Hongchen semakin marah melihat dia mencoba melibatkannya dalam hal ini. Ding Xiaobu mendengus. Ya, kemampuannya akan semakin kuat jika dia berhasil mengumpulkan kekuatannya. Namun, siapa yang memberinya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya? Dia tidak merasa tunduk, terutama setelah kekalahannya yang memalukan. Seorang pemuda tampan dan halus memisahkan Xiao Hongchen dan Ding Xiaobu. Baiklah, baiklah. Kita semua berada di tim yang sama. Pertarungan sudah berakhir. Kita harus pulih di putaran tim. Apakah menurutmu kita bisa menang dengan bertengkar? Yang kita butuhkan sekarang adalah bekerja sama. Kita tidak bisa kalah dalam putaran tim. Tatapannya bertemu dengan tatapan Xiao Hongchen sebelum dia mengangguk. Pemuda ini berada di awal 7 melawan Sekte Tang. Tetapi dia tidak berhasil bertarung hari itu. Begitu dia muncul, kemarahan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen menjadi tenang. Xiao Hongchen menepuk bahu Ding Xiaobu dan berkata, "Aku ceroboh. Biarkan masa lalu berlalu. Namun, Xiaobu, kalian harus tahu apa akibatnya jika kita kalah di babak berikutnya. Kalian semua harus mengingat apa yang disebutkan oleh Pangeran Bupati kemarin. Masih ada 6 dari kita yang tersisa. Kita bisa mati, tapi kita tidak boleh kalah di ronde ini, ya." Ding Xiaobu tidak terlalu percaya diri. Ketika dia melihat Xiao Hongchen melunakkan sikapnya, dia langsung mengangguk seperti keledai dan berdiri di satu sisi. Xiao Hongchen menoleh ke pemuda itu dan berkata, "Sepertinya kita harus mengubah strategi kita untuk putaran tim." "Lan Xiu, apa saranmu?" Lan Xiu memberi isyarat, dan mereka berenam berkumpul untuk mendiskusikan strategi mereka. Di sisi lain, Shrek memiliki beberapa menit untuk menyesuaikan taktik mereka sebelum babak tim dimulai. "Ketua tim, apa kabar?" Dai Huabin bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja. Ayo ikuti rencananya," kata Wang Qiuer. Julu, yang berdiri di belakang Dai Huabin, menunjukkan pandangan aneh di matanya dan sedikit menundukkan kepalanya. Tangannya kusut di depan tubuhnya. Huo Yuhao terus memantau mereka. Dengan kekuatan spiritualnya, mudah baginya untuk mendengar apa yang sedang mereka diskusikan. Dai Huabin masih tahu bagaimana menunjukkan perhatian meskipun dia adalah karakter yang sombong. Kontrol Qiuer terhadap mereka cukup kuat. Atau pikiran aneh muncul di kepala Huo Yuhao. Setelah Wang Qiuer selesai berbicara, dia segera duduk di ruang tunggu dan menutup matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyedot kekuatan jiwa di botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak memenangkan 3 pertarungan terakhir dengan mudah, meskipun itu tampak mudah baginya. Menipisnya kekuatan jiwanya dalam pertarungan melawan Meng Hongchen sangatlah hebat. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia harus menggunakan metode tercepat untuk mengalahkan lawannya dan mengurangi jumlah mereka untuk meningkatkan moral mereka. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga, dia berhasil memenuhi rencananya. Dia telah menggunakan lebih dari 60% kekuatan jiwanya sebelumnya. Jika bukan karena Ding Xiaobu ketakutan, jumlahnya mungkin lebih besar lagi. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya melalui botol susu. Meskipun kecepatan pemulihannya meningkat pesat saat dia menggunakan 2 botol susu pada saat yang sama, beban yang ditanggungnya juga meningkat pesat. Ketika suara Zheng San bergema dari panggung, dia hanya memulihkan setengah dari apa yang telah dia keluarkan. Dia berdiri lagi dan membuka matanya. Aura dominannya melonjak. Saat ini, aura yang dia ungkapkan bahkan lebih dominan dari sebelumnya. Itu sangat mendominasi sehingga hampir menghancurkan panggung besar itu. "Ayo pergi," katanya lembut. Jari kakinya menunjuk ke tanah, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia naik ke panggung. Di belakangnya, anggota tim lainnya mengikutinya ke atas panggung. Di sisi lain, keenam anggota tim Sun Moon juga naik ke atas panggung. Kedua belah pihak saling berhadapan saat mereka berjalan menuju tengah panggung. Zheng Han terkesan saat melihat kedua belah pihak. Pemuda masa kini memang sangat kuat. Kedua belah pihak, harap laporkan nama Anda. Shrek, Wang Qiuer,
Shrek, Dai Huabin. Shrek, Julu. Shrek, Ningtian. Shrek, Cao Jinsuan. Shrek, Lan Susu. Shrek, Lan Luoluo. Semua orang dari Shrek terdengar sangat serius. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Xiao Hongchen. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, Meng Hongchen. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, Lan Xiu. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, Qiuyi. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, Ye Nongfeng. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Ding Xiaobu. Setelah mendengar mereka melaporkan nama mereka, pandangan Wang Qiu beralih ke Ding Xiaobu. Dia menatapnya dengan dingin. Ding Xiaobu bergidik sedikit saat dia memperhatikannya. Apakah pupil Wang Qiu berubah menjadi vertikal? Saat mereka melaporkan nama mereka, tidak ada yang memperhatikan bahwa tubuh Huo Yuhao sudah sedikit bergetar. Setelah ini, embusan angin kencang bertiup melewatinya. Cahaya di sekelilingnya sedikit terdistorsi. Bahkan anggota sekte Tang lainnya tidak merasakan apapun. Kedua belah pihak mundur dan bersiap untuk dimulainya pertarungan. Zheng San bahkan tidak memberi instruksi kepada mereka sebelum pertarungan dimulai. Apakah ada gunanya? Mereka adalah musuh bebuyutan, dan kemungkinan besar tidak akan mengindahkan nasihatnya. Saat kedua belah pihak mundur, mereka sudah saling bertarung melalui tatapan mereka. Saat pandangan mereka bertemu, sepertinya ada banyak sekali proyeksi pisau yang saling bergesekan, menciptakan percikan api. Wang Qiu tiba-tiba merasakan sesuatu. Ketika dia berbalik untuk melihat sekte Tang di ruang tunggu, dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya tanpa ekspresi apapun. Tidak ada emosi apapun di wajahnya. Wang Qiu sedikit terkejut. Dia menyipitkan mata, lalu segera pulih. Dia memimpin anggota timnya ke sisi panggung mereka. Saat mereka berbalik, tim Shrek membentuk formasi mereka. Wang Qiu berdiri di depan semua orang, inti dari seluruh tim. Di sebelah kirinya adalah Dai Huabin, di sebelah kanannya adalah Lan Susu. Julu berada di belakang Dai Huabin, sedangkan Lan Luoluo berada di belakang Lan Susu. Tepat di belakang Wang Qiu adalah Cao Jinsuan, diikuti oleh Ning Xuan. Formasi segitiganya sama, hanya ada pergantian personel. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bukanlah dua anggota paling depan dari tim Sun Moon. Sebaliknya, di depan adalah pria jangkung dan kekar bernama Qiuyi. Kulitnya sangat kecoklatan, dan tingginya lebih dari 2 meter. Dari kelihatannya, beratnya setidaknya 150 kg. Lengan berototnya bahkan lebih tebal dari pinggang Wang Qiu. Saat dia berdiri di sana, dia tampak seperti manusia beruang. Kakak beradik Hongchen berdiri di belakang Qiuyi. Di belakang mereka berdua ada Lan Xiu dan Ye Nongfeng. Ding Xiaobu adalah yang paling belakang. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon membentuk formasi berbentuk belah ketupat yang sangat aneh. Formasi segitiga versus formasi belah ketupat. Aura kedua tim sudah dalam keadaan saling bermusuhan bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Kedua belah pihak harap bersiap-siap. Entah kenapa, Zheng San mulai merasa sangat gugup. Namun, dia juga sangat bersemangat. Pertarungan ini harus menjadi puncak bentrokan di generasi muda. Sebagai wasit, dia juga ingin melihat siapa yang akan menang. Mulai, saat Zheng San berteriak, pertempuran kemuliaan dan kualifikasi antara Akademi Master Jiwa Teratas dan Akademi Teknik Jiwa di benua ini dimulai. Wang Qiu mengangkat tangan kanannya dan tombak naga emas muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melompat ke depan dan menarik tangan kanannya ke belakang. Dia sepertinya akan melemparkan tombaknya. Di sisi lain, Qiuyi merasa merinding saat Wang Qiu melakukan ini. Dia meraung sambil memikirkan bagaimana Wang Qiu akan mencabik-cabiknya. Tangannya terkepal di depannya, dan perisai bundar besar muncul di telapak tangannya. Perisai melingkar ini berwarna putih keperakan. Ada lingkaran yang menonjol di tengahnya, dan ada pola bunga di sekelilingnya. Pola-pola ini melepaskan undulasi kekuatan jiwa yang lembut. Di tengah perisai ada permata putih keperakan sebesar 2 kepalan tangan. Saat dia melepaskan perisai ini, gelombang cahaya perak bersinar dari permata saat Qiuyi menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Cahaya perak ini menelan seluruh perisai, dan bahkan semua rekan satu timnya di belakangnya. Setelah itu, lingkaran cahaya biru es terlihat memanjang dari kaki Qiuyi. Halo ini mulai menyebar hingga menutupi seluruh panggung. Wang Qiu tidak hanya berpose.
Namun, dia tidak mengumpulkan kekuatannya kali ini. Detik berikutnya, tombaknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat langsung ke arah Qiui. Suara menusuk bergema di seluruh panggung. Dia melepaskan senjatanya saat pertarungan dimulai. Strategi apa itu? Dia mengikuti tombaknya. Wang Qiuer menyentuhkan jari kakinya ke tanah dan meledak ke depan seperti sambaran petir. Kekuatan jiwa emas yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Cincin jiwa pertama dan kedua menyala, dan sisik naga menutupi tubuhnya. Rekan satu timnya juga tidak lambat. Pertama, 4 garis cahaya mendarat di tubuh Wang Qiuer secara bersamaan, yang membuatnya bersinar lebih terang. Tim Shrek memiliki Ningtian, yang memiliki 7 harta karun pagoda berkilau, jiwa bela diri tipe tambahan terbaik di dunia. Dia mengendalikan 4 perangkat tambahan pada saat yang sama, itu adalah batasnya. Dengan dukungannya, aura Wang Qiu melonjak. Dai Huabin, Julu, Lan Susu, dan Lan Luoluo juga maju bersamaan. Mereka membagi diri menjadi 2 kelompok dan berbaris di belakang Wang Qiuer. Telapak tangan kanan Ningtian diperpanjang ke satu sisi tubuhnya. Seven Treasures Glazed pagoda miliknya mulai bersinar, dan seberkas cahaya mengalir keluar dari tangannya. Pesawat ulang-alik berwarna perak cerah dengan panjang sekitar 2 meter muncul di depannya. Saat dia melangkah ke atasnya, dia melayang beberapa meter dan mengikuti yang lain. Cao Jinsuan juga melepaskan jiwa bela dirinya. Jam ajaib yang berlalu waktu bersinar terang di belakangnya. Namun, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun saat ini. Pandangannya terfokus pada seluruh panggung. Saat cahaya keemasan melesat ke depan, Qiui berteriak dan menggunakan perisainya untuk memblokir. Sial, cahaya keemasan dibelokkan dengan suara dering keras. Dan langsung kembali ke tangan Wang Qiuer. Qiui mundur 2 langkah saat perisai di tangannya terkena tombak, beriak dengan gelombang cahaya perak yang kuat. Sementara Qiui hanyalah Raja Jiwa bercincin 5 dan Insinyur Jiwa kelas 5, dan perisainya adalah alat jiwa kelas 6. Di antara alat jiwa tipe pertahanan kelas 6, itu adalah salah satu yang terbaik, dan sangat langka. Tebalnya 1 kaki, dan beratnya lebih dari 500 kilo. Meski begitu, itu menderita di bawah tombak Wang Qiuer, menunjukkan betapa kuatnya Wang Qiuer. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Namun, tim Sun Moon mulai membalas pada saat ini. Lingkaran cahaya biru es menyebar semakin jauh. Itu adalah racun mematikan dari Vermilion Clear Ichetoat? Setelah racun mematikan ini menyebar, kemampuan bertarung Shrek pasti akan sangat terkuras bahkan jika pertarungan tidak dapat segera diakhiri. Itu adalah salah satu senjata paling mematikan yang bisa digunakan tim Sun Moon. Ichetoat Venom dan Ice Venom Ring. Kedua tim telah menempuh lebih dari setengah jarak di antara mereka saat Meng Hongchen mengerahkan keterampilan jiwanya secara maksimal. Wang Qiuer adalah orang pertama yang terjun ke dunia racun. Tidak hanya itu, 9 bola cahaya perak juga muncul di belakang punggung Qiui. 9 bola cahaya ini melayang ke udara dan membentuk busur. Mengikuti ini, 9 garis cahaya perak ditembakkan pada saat bersamaan. Mereka menjalin jaring cahaya di udara, menghalangi jalan Wang Qiuer. Tombak naga emas tersapu dan bertabrakan dengan jaring perak. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan Wang Qiuer kehilangan pengaruhnya untuk pertama kalinya. Dia dipukul mundur oleh kekuatan pantulan yang kuat. Di belakang Hongchen bersaudara, mata Lan Xiu bersinar dengan cahaya perak, dan tangannya bergerak secara ritmis. 9 bola cahaya perak menunjukkan bahwa itu adalah 9 bola logam keperakan. Masing-masing sebesar kepala manusia. Lan Xiu adalah guru jiwa tipe kontrol utama tim Sun Moon. Ini juga mengapa Xiao Hongchen sangat menghormatinya. Insinyur jiwa tipe kontrol sangat jarang di antara para insinyur jiwa. Tetapi Lan Xiu memilih metode kultivasi yang aneh ini untuk dirinya sendiri. Ke-9 bola cahaya perak ini disebut 9 kemuliaan. Sebelum dia mulai mempelajari alat jiwa, dia sudah menggunakan 9 kemuliaan. Awalnya, mereka diciptakan untuknya oleh ayahnya. Namun, itu hanyalah seperangkat alat jiwa kelas 2 saat itu. Lan Xiu terus menyempurnakannya menggunakan bakatnya dan melatih kendalinya terhadap mereka. Harus dikatakan bahwa dia hanya bisa menciptakan alat jiwa seperti itu meskipun dia adalah seorang insinyur jiwa. 9 kemuliaan sebenarnya adalah 9 alat jiwa yang terpisah. Mereka termasuk dalam kategori alat jiwa yang disebut sinar yang menyimpang.
Sinar ini adalah gelombang cahaya khusus-khusus. Mereka bisa menangkis semua jenis serangan. Pada saat yang sama, mengendalikan 9 alat jiwa pada saat yang sama bukanlah hal yang mudah. Selain itu, mereka harus terkoordinasi satu sama lain. Lan Xiu adalah guru jiwa tipe spiritual yang langka. Namun, kekuatan spiritualnya sangat murni dan tidak dapat dilepaskan melalui perantara seperti mata roh Huo Yuhao. Tanpa profesi rekayasa jiwanya, dia bahkan mungkin tidak bisa melawan siapapun. Tidak ada yang mau repot-repot mengasuhnya juga. Namun, segalanya berbeda sekarang. Berdasarkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menggunakan dan mengendalikan alat jiwa sejak ia masih muda. 9 garis cahaya perak berpotongan di udara dan sepertinya membentuk penghalang yang menahan gelombang serangan pertama Shrek. Aku akan menahan Wang Qiuer. Pergi dan selesaikan sisanya. Lan Xiu berteriak. Saat Wang Qiuer dipukul mundur, dia mengangkat kepalanya untuk melihat 9 bola cahaya perak. Dia mengangkat tombak naga emasnya sekali lagi. Kali ini, dia membidik ke langit. 9 kemuliaan juga mengalami perubahan cepat di udara. 9 bola logam berkumpul, dan 9 seberkas cahaya perak ditembakkan, membentuk gumpalan cahaya perak yang jatuh ke arah Wang Qiuer. Wang Qiuer melemparkan tombak naga emasnya, tapi tombak itu dibelokkan kembali oleh gumpalan cahaya perak. Setelah ini, Wang Qiuer meninju dengan seluruh kekuatannya dan menghantam gumpalan cahaya perak. Itu hancur, tapi dia juga terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Jaraknya ke tim Sun Moon meningkat. Di bawah panggung, ekspresi semua orang dari Sekte Tang berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka terlalu mengincar Wang Qiuer. Sinar yang menyimpang merupakan hambatan besar bagi Wang Qiuer dan mencegahnya menggunakan kekuatannya. Ini sangat membatasi kemampuan Shrek. Saat Wang Qiuer dipaksa mundur, orang lain muncul di samping Qiuer. Cincin cahaya bersinar dari tubuhnya dan bangkit. Barel demi barel dengan cepat terbentuk saat cincin lampu ini menyatu. Orang ini adalah Xiao Hongchen. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam muncul dari kakinya. 7 cincin jiwa. Dia memiliki 7 cincin jiwa. Dia adalah seorang sage jiwa. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah turnamen di mana Soul Sage muncul. Bahkan dalam sejarah Akademi Shrek, belum pernah ada Soul Sage berusia 20 tahun sebelumnya. Namun, Xiao Hongchen telah mencapai prestasi ini. Tembakan artileri yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Dai Huabin, Julu, dan saudara perempuan Lan semuanya tertelan, tidak bisa maju. Ding Xiaobu telah menghilang di belakang kelompok dan memulai serangan terhadap tim Shrek. Tim Shrek benar-benar tertekan sekarang. Tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu. Tim Sun Moon telah menyembunyikan kemampuan mereka sampai sekarang. Xiao Hongchen belum pernah bertarung sama sekali sebelumnya, dan baru kali ini mengungkapkan bakatnya yang luar biasa.